Saatnya laporan mancanegara. Angkatan Laut Rusia merilis rekaman video salah satu kapal perangnya berlabuh di pelabuhan Iran jelang latihan bersama. Kapal korvet Stoichkov dari Armada Baltik dan fregat Alvan, korvet Shahid Said Shirazi, serta kapal rudal Neizeh dari Angkatan Laut Iran melaksanakan latihan Angkatan Laut PASEX di Teluk Oman yang menghubungkan Laut Arab dengan Selat Hormuz. Iran mengumumkan telah menutup sebagian Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, untuk latihan militer sekaligus uji coba rudal. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan dunia luar merupakan rute bagi 1/5 pasokan minyak dunia. Penutupan sebagian Selat Hormuz ini merupakan sinyal dari Iran tentang potensi dampak buruk terhadap ekonomi dunia jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan ancaman untuk menyerangnya seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Iran beralasan itu sebagai upaya pencegahan keamanan selama latihan militer berlangsung. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun Teheran mengumumkan penutupan jalur air internasional utama ini, yang jadi jalur distribusi hampir 20% dari total produksi minyak dunia. Usai perundingan nuklir Iran dan Amerika di Jenewa, dilaporkan Iran bersama Rusia akan melakukan latihan bersama di Teluk Oman. Penutupan sebagian Selat Hormuz sebagai sebuah sinyal kuat dari Iran tentang potensi dampak buruk terhadap ekonomi dunia jika Amerika Serikat benar-benar menyerang seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara itu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Abbas mengungkap Iran siap membela diri atas agresi apapun. Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Khamenei juga membantah klaim Presiden Amerika Serikat soal superioritas militer Amerika. Menurutnya, kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dihancurkan hingga tidak bisa bangkit lagi. رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند. Ancaman Khamenei bukan tanpa alasan. Pasalnya, sebelum negosiasi kedua soal nuklir, Amerika Serikat mengirim lebih dari 50 jet tempur dalam 24 jam terakhir pada Selasa waktu setempat. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk menyusul USS Abraham Lincoln yang berada di kawasan itu. Kapal induk USS Abraham Lincoln bersama kelompok tempur kapal induknya yang membawa hampir 80 pesawat sudah berada sekitar 700 km dari pantai Iran. Terkait peran Indonesia di Dewan Perdamaian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Posisi pasukan Indonesia di ISF menurutnya akan punya batasan dan ketentuan, antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih fokus pada misi kemanusiaan. Indonesia memiliki suatu posisi nasional bahwa keterlibatan kita di dalam ISF ini sepenuhnya di bawah kendali Indonesia, dan kita memiliki sejumlah batasan, ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan pasukan kita ini untuk apa saja. Dan antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, untuk demilitarisasi, dan lebih berfokus pada yang bersifat kemanusiaan, rekonstruksi, mengupayakan layanan kesehatan, seperti itu. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah... Kami segera kembali, tetap di Kompas TV.